Shalom, saudara yang terkasih, salam damai sejahtera. Selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, pasti keadaan saudara dan saya sangat baik dan luar biasa, sebab ada Tuhan Yesus Kristus dalam hati kita, dalam hidup kita. Walaupun sebenarnya banyak pergumulan dan tantangan dalam hidup saudara dan saya, ada pergumulan yang belum diselesaikan, tapi itu biasa ketika kita mengikuti Yesus. Saudara yang terkasih, 3 tahun yang lalu seluruh dunia diserang oleh COVID, dan ada PPKM di Indonesia yang banyak menyusahkan orang, usaha, pekerjaan, bisnis, pabrik, juga pelayanan sangat terganggu. Banyak orang mengalami sakit karena COVID, ada yang parah sampai banyak yang meninggal. Banyak orang ketakutan dan khawatir dalam hidupnya. Banyak orang mengalami stres juga. Tapi puji Tuhan, tahun 2023 Januari, pemerintah Indonesia telah membebaskan masyarakat dan rakyat dari PPKM, sehingga setiap orang bisa berhubungan lagi, usaha mulai terbuka, restoran, toko, mal-mal, termasuk pelayanan mulai terbuka. Cuma ada dibatasi sedikit pakai masker. Tidak jadi masalah. Kita bisa berolahraga di tempat terbuka. Saudara yang terkasih, itu anugerah Tuhan, kita bisa bebas. Tapi masih banyak orang masih terbawa oleh rasa khawatir dan takut dan stres yang dibawa oleh 3 tahun lalu oleh COVID. Kenapa bisa demikian? Itu adalah spirit COVID. Di belakang COVID ada spirit yang mengintimidasi, menakutkan, dan juga membunuh. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sebagai anak Tuhan, jangan khawatir, jangan takut. Biarlah iman kita kuat. Mungkin saudara telah berdoa, menyanyi, memuji Tuhan, tapi masih ada ganjalan, ada halangan di depan, belum ada terobosan. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan belajar bagaimana untuk mengadakan terobosan, seperti air dari saluran yang dibuka sehingga terjadi terobosan luar biasa. Bagaimana kita bisa adakan terobosan? Kita pelajari dari firman Tuhan yang mengajarkan kita kebenaran. Dari siapa? Dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus sendiri mengambil langkah apa? Setelah dia dibaptis, Tuhan berkata, Bapa di surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Setelah itu Tuhan Yesus memasuki pelayanan. Apa yang pertama Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus mengadakan puasa, doa puasa 40 hari, tidak makan total. Dan Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Iblis menawarkan Tuhan Yesus makanan, mengubah batu menjadi roti di Matius 4:1-11. Tapi Tuhan Yesus memakai firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Lalu iblis mencobai lagi dengan mengatakan, kamu Yesus dibawalah Yesus naik ke bubungan yang tinggi. Dan iblis memakai firman Tuhan, tapi diputarbalikkan. Iblis menyuruh Tuhan Yesus loncat dari atas, bahwa ada malaikat menatang Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus memakai firman, janganlah engkau mencobai Tuhanmu. Kemudian iblis menawarkan lagi dunia yang gemerlapan, kekayaan segalanya. Dan iblis mencobai Tuhan Yesus, bahwa jika engkau menyembah iblis,
seluruh dunia ini diberikan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, hai iblis, engkau harus menyembah Tuhanmu. Iblis langsung kabur. Setelah itu malaikat-malaikat datang melayani Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, ketika kita lulus dari dua puasa, Tuhan akan mengirim malaikat-malaikat untuk menyertai saudara dalam pelayanan yang akan terjadi kedahsyatan luar biasa. Itu contoh. Dan Musa juga berpuasa 2 kali 40 hari. 40 hari tidak makan, tidak minum ketika Musa naik ke gunung untuk menerima 10 firman Tuhan. Kemudian bangsa Israel murtad, menyembah berhala, menyembah lembu, anak lembu emas. Tuhan marah, memberitakan kepada Musa. Musa turun memecahkan 10 hukum itu di Lobatu. Lalu Musa naik ke atas lagi. Tuhan ingin musnahkan bangsa Israel, mengganti dengan Musa. Tapi Musa berdoa syafaat, doa perantara agar bangsa Israel tidak dimusnahkan. Musa tidak ingin menggantikan bangsa Israel. Musa penuh belas kasihan, sehingga Tuhan dilembutkan hatinya. Itulah doa puasa. Ada terobosan, ada hubungan dengan Tuhan sebagai doa syafaat, orang diselamatkan, bangsa Israel diselamatkan. Saudaraku terkasih, itulah tema hari ini, yaitu jenis setan ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Doa puasa seperti kita memanah di hutan belantara, memanah binatang buas. Ketika kita memanah kelinci dan binatang kecil, kita memakai bambu dan kita panah, tetap tembus. Tapi ketika kita memanah binatang buas seperti kerbau dan juga binatang yang buas, yaitu binatang yang sangat keras tubuhnya seperti gajah, kita harus memasukkan besi baja yang tajam di ujung dari panah. Begitu kita lepaskan, dia akan menembus kepada kerbau yang kulitnya sangat tebal maupun bison. Dia akan tembus. Itulah doa puasa. Ada terobosan yang dahsyat karena firman Tuhan mengajarkan. Saudara terkasih, para nabi-nabi di perjanjian lama semua melakukan doa puasa. Elia berpuasa 40 hari sehingga dia terbebas dari intimidasi dari Isabel. Daniel berpuasa 21 hari, tidak makan makanan enak, tidak makan daging. Ketika ada firman dari Tuhan mengatakan bahwa bangsa Israel akan mengalami kesusahan besar, Daniel berdoa puasa 21 hari, tidak makan makanan yang enak dan daging, yaitu tidak makan nasi, cuma makan sayur-sayuran dan buah-buahan yang tidak ada garam, tidak enak. Itu terjadi terobosan sehingga malaikat-malaikat dari surga ikut berperang untuk melawan roh-roh jahat dari Persia, dan wahyu datang kepada Daniel. Saudara terkasih, itulah dahsyatnya doa puasa. Di Matius 17 ayat 14 sampai 21 tentang doa puasa. Saudara terkasih, puasa dalam bahasa Ibrani disebut sum, T-S-O-M, yaitu penyangkalan diri. Sum dalam bahasa Yunani nestia, juga penyangkalan diri. Oleh karena itu, seluruh hamba-hamba Tuhan di perjanjian lama, perjanjian baru ikut doa puasa. Di Matius 17 ayat 14 sampai 21. Ada seseorang yang anaknya kerasukan setan sehingga menjadi bisu, dan juga dia sering dibanting oleh roh bisu ini sehingga dia mulutnya berbusa.
Orang ini datang kepada Tuhan Yesus minta belas kasihan agar Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya. Dan orang ini berkata, saya telah meminta kepada murid-murid-Mu Tuhan untuk menyembuhkan anak ini, tapi mereka tidak dapat. Apa yang Tuhan Yesus katakan di Matius 14 ayat 16? Seseorang datang minta belas kasihan Yesus. Di poin 2, Matius 17 ayat 17, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, hai engkau angkapan yang kurang tidak percaya dan sesat, kapanlah aku akan sabar kepadamu? Tuhan membentak muridnya karena muridnya kehilangan iman, diganggu oleh roh jahat. Kemudian Yesus menegur roh jahat itu sehingga roh jahat itu keluar dari anak yang bisu, sehingga anak yang bisu itu bisa berbicara dan sadar. Kemudian lalu murid-murid Yesus bertanya sendirian dengan Tuhan Yesus, Tuhan, mengapa kami tidak bisa mengusir setan itu? Tuhan Yesus berkata, karena kamu kurang percaya. Muridnya kurang percaya. Oleh karenanya tadi Tuhan Yesus membentak bahwa kamu tidak punya iman, kamu sesat, sudah terpengaruh oleh pandangan-pandangan. Sedangkan Tuhan telah melatih mereka selama hampir 3 tahun. Lalu Tuhan Yesus berkata, jika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, engkau akan bisa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah, maka gunung itu akan runtuh dan tercampak. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Di sini Tuhan dengan kasih mengajar murid. Pertama, Tuhan menegur karena mereka tidak ikut cara Yesus. Kemudian Tuhan tetap mengasihi mereka, mendidik mereka, mengajar mereka. Kemudian di ayat 21 Tuhan Yesus berkata, jenis ini tidak dapat, jenis setan ini, roh-roh jahat ini yang membuat orang bisu tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Tuhan ingin mereka berdoa dan berpuasa, sebab selama ini mereka belum berpuasa. Karena Tuhan pernah ditanya oleh orang Farisi bahwa kenapa murid-murid Yohanes berpuasa sedangkan muridmu cuma tahunya makan, tidak berpuasa. Tapi Yesus berkata, mereka sekarang tidak berpuasa, tapi setelah sang mempelai diangkat, mereka akan berpuasa. Tahu saudara, setelah Yesus naik ke surga, para murid semua berpuasa dan mereka dipenuhi Roh Kudus dan penuh kuasa, mengusir setan, membebaskan orang, memberitakan Injil dengan penuh kuasa. Yohanes Pembaptis pun berpuasa, Rasul Paulus pun berpuasa. Saudara terkasih, Rasul Paulus berpuasa 3 hari 3 malam ketika dia jatuh dari kuda dan didoakan oleh Ananias dan sembuh. Dan Paulus berpuasa 3 hari. Setelah itu Paulus terus berpuasa, rajin berpuasa. Ketika kapal yang ditumpangi oleh Paulus karam bersama orang-orang yang tidak percaya, Paulus berpuasa 14 hari sehingga kapal itu tidak mengalami bencana. Semua orang diselamatkan. Ketika puasa ada terobosan, kuasa iblis hancurkan, dipatahkan kuasanya, diusir. Dan itulah kedahsyatan 2 puasa. Saudara yang terkasih, mari saudara-saudara sebenarnya Tuhan, kita berdoa untuk bangsa kita yang mengalami banyak masalah ekonomi, bencana. Kita berdoa, minta belas kasihan Tuhan turun sehingga bangsa kita dipulihkan, orang-orang banyak dibebaskan dari kuasa roh-roh jahat, disembuhkan juga luka-luka batin, sakit penyakit disembuhkan, bangsa kita disembuhkan karena kita mengasihi bangsa kita, bangsa Indonesia. Mari kita, saudara-saudara yang terkasih, kita doa pas puasa seperti Matius 17 ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Puasa berapa hari kah? Bisa 40 hari, bisa 21 hari, bisa 3 hari seperti puasa Esther, tidak makan, tidak minum, bisa sehari seperti bangsa Israel berpuasa, seperti bangsa Israel melawan suku Benyamin yang memperkosa,
membunuh istri gundik, yaitu gundik dari Imam Lewi, sehingga bangsa Israel melawan suku Benyamin, yaitu di belakang Benyamin ada para homoseks yang sangat sadis. Mereka kalah kedua kali. Bangsa Israel melawan lagi, mereka menangis tapi tetap kalah. Mereka berdoa, kemudian Tuhan memberikan hati mereka untuk berdoa puasa dari senja sampai senja, artinya 24 jam, dari jam 6 sampai jam 6, tidak makan total, tidak minum. Ketika mereka perang, Tuhan yang membuat suku Benyamin kalah dan bangsa Israel menang. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tekun berdoa, berpuasa untuk pelayanan, untuk pekerjaan, terutama untuk bangsa kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.